tiga macam bentuk perhatian yang seringkali atau lazimnya terjadi dalam kehidupan berelasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi di antara kita satu dengan yang lain. Yang pertama adalah panoptik, yang kedua kepo, dan yang ketiga care. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama adalah bentuk perhatian yang panoptik. Apa itu panoptik? Panoptik atau panoptikon pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham pada tahun 1785. Konsep desain penjara ini memungkinkan seorang pengawas untuk bisa mengawasi semua tahanan tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati atau tidak. Nah, Jeremy Bentham memperoleh ide panoptikon ini dari rencana pembangunan sekolah militer di Prancis yang pada saat itu dirancang untuk memudahkan pengawasan. Rancangan awal itu sendiri berasal dari kakaknya yang bernama Samuel, yang menjadikan panoptikon sebagai solusi bagi rumitnya keterlibatan dalam upaya menangani sejumlah besar orang yang pada saat itu akan menjadi siswa sekolah militer tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, panoptikon oleh Bentham dimaksudkan sebagai model penjara yang lebih murah dibandingkan penjara-penjara lain pada masanya karena hanya membutuhkan sedikit staf. Nah, bentuk penjara panoptikon itu seperti apa sih? Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat ketika satu atau dua orang pengawas ada di menara yang ada lampunya yang di tengah-tengah itu ya Bapak Ibu, dia bisa mengawasi semua kamar-kamar tahanan atau kamar-kamar sel. Sehingga ini memudahkan pengawas tersebut untuk mengawasi, mengamati tingkah laku para tahanan. Karena dia tidak membutuhkan banyak orang, tidak membutuhkan banyak perabot ataupun alat-alat yang lain, karena hanya dengan menempatkan satu tempat yang strategis memungkinkan dia bisa melihat, mengawasi, mengamati semua ruang-ruang sel dalam penjara tersebut. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada perkembangan selanjutnya panoptikon bukan lagi sekedar desain arsitektur, tapi dia menjadi model pengawasan masyarakat. Jadi model penjara panoptikon ini bukan lagi bicara soal desain arsitektur, tapi menjadi model pengawasan masyarakat. Yang mungkin juga model pengawasan masyarakat panoptikon ini masih berlaku atau terjadi sampai zaman sekarang. Nah, filsuf yang mengulas masalah pengawasan masyarakat dengan model panoptikon ini adalah Michael Foucault. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam bukunya Michael Foucault mengungkapkan, dia mendeskripsikan, dia menjelaskan bahwa desain panoptikon ini menjadi metafora bagi masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mengawasi dan menormalisasi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika bicara tentang memberi perhatian, jangan-jangan selama ini secara tidak kita sadari, kita juga memberlakukan perhatian kita dengan model panoptikon. Contoh-contoh pernyataan, contoh-contoh ungkapan perhatian yang panoptik itu seperti apa sih? Contoh perhatian yang
panoptik itu misalnya, aku tahu loh kamu kemana kemarin. Ini sebuah ungkapan memberi perhatian, tapi sebenarnya dia sedang mengawasi. Aku tahu loh kamu kemana kemarin. Atau mungkin pernyataan yang lain. Minggu lalu jalan sama siapa? Hayo, gitu ya. Ungkapan yang memberi perhatian, tetapi ada unsur mengamati, ada unsur mengawasi. Wah, dia pergi sama si itu, jalan sama si anu, hayo loh. Atau mungkin yang paling sering terjadi dalam kehidupan pendidikan keluarga, orang tua mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini pada anaknya. Ibu tahu yang kamu lakukan seminggu ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita coba merenungkan kalimat-kalimat tadi. Aku tahu loh kamu kemana kemarin. Minggu lalu jalan sama siapa tuh? Ibu tahu apa yang kamu lakukan seminggu ini? Iya, betul Bapak Ibu. Bahwa orang yang memberi perhatian, dia tahu segala-galanya. Dia mengawasi orang lain. Dia mengawasi anaknya, dia mengawasi temannya, dia mengawasi sahabatnya. Aku tahu, aku lihat, dan seterusnya. Sehingga orang yang diberikan perhatian merasa bahwa dia berada dalam lingkungan yang penuh dengan CCTV. Karena gerak-geriknya, segala sesuatu yang dia kerjakan diamati, diawasi bahkan oleh orang lain. Sehingga dia merasa terancam dan tidak nyaman. Bapak Ibu dan Saudara, perhatian yang panoptik menjadi sarana untuk menguasai orang lain. Dengan cara memberikan perhatian yang berlebihan, seolah-olah mereka sedang direkam dan diawasi. Oleh karena itu, orang yang direkam, yang diawasi ini menjadi tidak leluasa. Kalau dia tahu bahwa tindakannya sedang diawasi, sedang diamati, dia akan berlaku seolah-olah normal, seperti norma-norma yang ada. Dia akan berlaku seperti sesuatu itu baik, berjalan apa adanya, padahal belum tentu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi perhatian adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak pada sikap panoptik. Kita akan terjebak pada sikap yang membuat orang lain justru merasa tidak nyaman dan merasa diawasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak dalam sikap panoptik ini, karena ketika kita ada dalam sikap panoptik, bisa jadi perhatian yang kita berikan bukan semakin mempererat relasi dan komunikasi, tapi akan justru memperunyam dan bahkan menghancurkan relasi tersebut. Bentuk perhatian yang kedua adalah kepo. Seperti apa perhatian yang kepo? Kita akan lanjutkan perbincangan ini, pembahasan ini di Ngopi Bareng minggu depan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai kepengen tahu apa lanjutannya dan seperti apa sih kepo itu, Bapak Ibu mesti stay tune terus di channel YouTube-nya GKI Maulana Yusuf, terutama Ngopi Barengnya. Dan Senin depan saya akan kembali melanjutkan sharing saya, yaitu tentang memberi perhatian dalam bentuk kepo. Sekian sapaan ngopi saya hari ini. Kita ketemu minggu depan dan semoga sapaan ngopi ini membuat kita semakin berhati-hati dalam memberikan perhatian. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati.